Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputulian Oktavianti dari kelas F nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 uji statistika, yaitu pertama, ANAKOVA 1 jalur, ANAKOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan MANOVA 2 jalur. Baik, langsung saja pada ANAKOVA 1 jalur. Saya mengambil judul tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa dengan mengontrol kemampuan berpikir kritis. Nah, di mana A1 adalah model pembelajaran kooperatif, A2 model pembelajaran konvensional, Y adalah hasil belajar, dan X adalah kemampuan berpikir kritis. Di sini saya telah menyediakan data, kemudian saya telah membuat format untuk menginputnya ke dalam SPSS. Langsung saja kita seleksi, kemudian copy, paste. Nah, kemudian kita klik variable view. Nah, kita ganti variabelnya. Ini X dan A. Dimana untuk desimal kita ubah menggunakan 0. Nah, untuk label, untuk Y itu adalah hasil belajar. X adalah kemampuan berpikir kritis. Dan A adalah model pembelajaran. Nah, kemudian value pada model pembelajaran. Yang pertama adalah model kooperatif. Yang kedua, konvensional. Kemudian klik OK. Nah, kembali ke data. Pertama kita akan mencari normality-nya dengan klik Analyze, kemudian klik Descriptive, kemudian klik Explore. Nah, hasil belajar pindahkan ke Dependent List. Nah, di sini kan di sini saya hanya perlu untuk melakukan uji normalitasnya. Jadi kita centang normality, kemudian klik Continue, selanjutnya klik OK. Sehingga muncullah output. Nah, di tes normality itu ada uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, pada uji Kolmogorov, Smirnov nilai signifikannya itu 0,2, sedangkan pada Shapiro-Wilk signifikannya yaitu bernilai 0,032. Nah, di mana syarat dikatakan data berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, pada Kolmogorov-Smirnov, saya mendapatkan nilai signifikan 0,2, lebih dari 0,05. Sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan di Shapiro-Wilk nilai signifikan lebih kecil. Namun karena salah satu uji
lebih nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data masih bisa dilanjutkan dan dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mencari homogenitasnya dengan cara klik analyze lagi, kemudian pilih general linear model, klik univariate. Nah, hasil belajar, klik ke dependent variable, kemampuan berpikir kritis itu covariate, variable covariate, kemudian mode pembelajaran ke fig factor. Option. Nah, di sini saya perlu mencari homogeneity-nya saja. Kemudian saya akan klik homogeneity-nya, tes homogeneity. Kemudian selanjutnya klik OK. Nah, klik OK. Nah, sehingga dihasilkan output yaitu outputnya. Nah, tes data homogennya di leavening, di mana nilai signifikannya 0,940, di mana syarat data dikata bersifat homogen, yaitu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, sehingga data pada data saya bersifat homogen. Selanjutnya untuk uji ANACOVA satu jalurnya, nah, di sini kita lihat ada corrected model, di mana ini menjelaskan tentang pengaruh antara variabel model pembelajaran dan variabel kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajarnya. Nah, didapatkan nilai signifikan yaitu 0,042. Nah, pada tes ini syaratnya yaitu jika datanya lebih kecil. Mohon maaf, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan signifikan. Nah, di sini saya mendapatkan 0,0442, lebih kecil dari 0,05, sehingga di sini dia signifikan. Kemudian pada variabel X, yaitu di kemampuan berpikir kritis, nilai signifikannya 0,748, lebih dari 0,05. Artinya tidak ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajarnya. Dan ini tidak signifikan. Kemudian di variabel A, yaitu model pembelajaran, saya mendapatkan nilai signifikan 0,012, di mana nilai ini signifikan, sehingga ada pengaruh model pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan ANACOVA 2 jalur. Sebelumnya ini saya tidak akan simpan. Saya pilih file new data. Nah, selanjutnya itu ANACOVA 2 jalur. Di sini saya menyiapkan judul pengaruh mode pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan mengontrol kemampuan awal siswa, di mana variabel A yaitu mode pembelajaran, A1 mode pembelajaran kooperatif, A2 mode pembelajaran
pembelajaran konvensional. Y-nya adalah hasil belajar, variabel X kemampuan awal siswa. B itu adalah variabel motivasi belajar, di mana B1 motivasi tinggi, B2 motivasi rendah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Kemudian, saya juga siapkan format untuk memudahkan dalam menginputnya ke dalam SPSS. Kita blok terlebih dahulu. Copy, kemudian paste. Nah, selanjutnya kita klik variable view-nya, kita ganti variabelnya, nama variabelnya di sini yang pertama Y, selanjutnya X, A, B. Untuk desimal diganti menggunakan 0. Nah, variabel Y labelnya hasil belajar. X itu kemampuan awal siswa. Dan yang A model pembelajaran. Untuk value-nya yang pertama itu adalah kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif. Kedua, konvensional. Oke, selanjutnya untuk B itu adalah motivasi belajar. Satu, motivasi tinggi. Motivasi tinggi. Yang kedua, motivasi rendah. Oke. Selanjutnya, kembali lagi pada data view. Di sini kita akan melakukan uji normalitas dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Nah, hasil belajar itu masuk ke dependent list. Kemudian kita klik Plots. Di sini saya perlu uji normalitasnya, jadi kita beri tanda centang pada normality, kemudian klik Continue, kemudian selanjutnya klik OK. Sehingga dihasilkanlah output tes normality di mana Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wills-nya menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Nah, di mana syarat data dapat dikatakan berdistribusi normal ketika lebih dari 0,05. Maka pada tes normality ini data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu homogenitasnya. Caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih General Linear Model, klik Univariate. Nah, hasil belajar masuk ke dependent variable, kemampuan awal itu covariate. Awal covariate, kemudian model pembelajaran dan motivasi belajar itu fix factor. Kemudian kita klik option, karena akan menguji homogeneity testnya, klik homogeneity test, kemudian continue, selanjutnya OK. Sehingga output yang dihasilkan, nah Levin test ini untuk mengetahui homogenitasnya. Di sini nilai signifikannya 0,093, di mana data dapat dikatakan bersifat, mohon maaf,
di mana data dapat dikatakan bersifat homogen jika nilai signifikannya yaitu lebih dari 0,05. Sehingga pada data ini bersifat homogen. Selanjutnya pada tes ANAVA 2 jalurnya. Nah, di sini corrected modelnya itu adalah pengaruh antar uh, pengaruh antar model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan mengontrol kemampuan awal siswa didapatkan nilai signifikannya itu nol, di mana eh, syaratnya data dapat dikatakan signifikan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, sehingga di sini datanya bernilai signifikan. Kemudian pada variabel x-nya yaitu kemampuan awal siswa juga mendapatkan nilai signifikan 0,00, sehingga data dikatakan signifikan. Variabel A dan A model pembelajaran dan B motivasi belajar juga dikatakan signifikan, sedangkan interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar memperoleh nilai signifikan 0,563, sehingga hmm, tidak dapat tidak terjadi pengaruh antara model pembelajaran dengan motivasi belajar. Baik, sebelumnya saya akan simpan terlebih dahulu. Nah, Nakova 2 jalur save. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke Manova 1 jalur. Pada Manova 1 jalur, saya menyiapkan judul tentang pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, di mana variabel A1-nya adalah model pembelajaran berbasis masalah, A2-nya model pembelajaran konvensional, Y1-nya adalah sikap ilmiah, Y2-nya adalah hasil belajar. Nah, pada Manova ini terdapat dua variabel terikat. Nah, saya sudah menyiapkan format juga supaya memudahkan dalam menginputnya ke SPSS. Selanjutnya kita blok terlebih dahulu. Copy, kemudian paste. Kemudian klik variable view-nya. Kita ganti namanya untuk memudahkan. Ini Y1, Y2. Di mana Y1-nya adalah sikap ilmiah, Y2-nya hasil belajar, A-nya model pembelajaran. Pembelajaran. Untuk values-nya pada model pembelajaran, value pertama itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua adalah pembelajaran
kooperatif. Oke, untuk desimal diganti menggunakan 0. Kemudian balik lagi ke data view. Di sini kita akan mencari uji normalitasnya dengan cara klik analyze, descriptive, statistic, explore. Nah, ada dua variabel terikat. Kita pindah kan langsung ke dependent list, yaitu sikap ilmiah dan hasil belajar. Kemudian klik plots. Nah, klik uji normality plot with test. Kemudian continue. Selanjutnya klik OK. Kita fokus pada uji normality-nya, di mana tes normality-nya pada uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menghasilkan nilai lebih dari 0,05 sehingga nilai pada data ini bersifat signifikan dan data dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mencari homogenitasnya. Klik General Linear Model. Kita gunakan multivariate. Sikap ilmiah ke dependent variable hasil belajar juga. Kemudian model pembelajarannya ke faktor variabel bebas. Kemudian kita klik post hoc. Kemudian klik Bonferroni. Kemudian saja continue. Klik option. Kita pilih homogeneity test. Untuk mengetahui homogeneity test, continue. Selanjutnya klik OK. Nah, pada multivariate test, model pembelajaran ini dilakukan dengan 4 uji, di mana nilai signifikannya itu 0,000, di mana syarat data dikatakan signifikan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Sehingga pada model pembelajaran ini, datanya signifikan. Kemudian pada uji homogenitasnya, nah, dapat dilihat nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, di mana syarat data dapat dikatakan bersifat homogen jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, sehingga data ini bersifat homogen. Selanjutnya kita ke ANOVA 1 jalurnya. Nah, di sini pada variabel modelnya terhadap sikap ilmiah mendapatkan nilai signifikan 0,0, sehingga terdapat pengaruh antara model pembelajaran dengan sikap ilmiah, sedangkan pada model pembelajaran dengan hasil belajar, nilai signifikannya lebih dari 0,05, sehingga tidak ada pengaruh antara model pembelajaran terhadap hasil belajar. Selanjutnya yaitu ANOVA 2 jalur. Nah, di sini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar IPA dan matematika ditinjau dari motivasi belajar. Nah, di mana A1-nya adalah model pembelajaran kooperatif, A2-nya model pembelajaran konvensional, Y1-nya hasil belajar IPA, Y2-nya hasil belajar matematika, B1-nya motivasi tinggi, dan B2-nya motivasi rendah. Saya sudah menyiapkan ya datanya, kemudian formatnya juga, supaya memudahkan dalam menginput ke SPSS. Kita blok terlebih dahulu. Copy, paste. Oke.
Oke, selanjutnya ke variable view, kita ubah namanya yang ini Y1. Tuh. Desimalnya ganti dengan 0. Nah, label untuk Y1-nya adalah hasil IPA, hasil belajar IPA. Y2-nya hasil belajar matematika. Hanya modal pembelajaran. B-nya motivasi belajar. Untuk modal pembelajaran, values pertamanya ada pelajaran kooperatif. Yang kedua, konvensional. Oke. Kemudian untuk motivasi belajar, value pertama itu motivasi tinggi. Kedua, motivasi rendah. Oke. Kembali ke data view. Sekarang kita akan mencari tes normality-nya. Caranya klik analyze, descriptive statistic, explore. Nah, kedua hasil belajarnya ke dependent list. Kemudian klik plot. Klik normality plot with test. Selanjutnya continue. Klik OK. Nah, fokus pada tes normality-nya, di mana hasil tes normality pada uji Kolmogorov-Smirnov mendapatkan nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,2 sehingga data ini bersifat signifikan. Sedangkan pada Saviro-Wheel nilai signifikan pada hasil belajar IPA mendapatkan 0,079 dan belajar matematika mendapatkan 0,133. Nah, lebih juga dari 0,05 sehingga data signifikan dan data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari homogenitas dengan cara klik analyze, general linear model, pilih multivariate, hasil belajar ke dependent variable, model pembelajaran dan motivasi pembelajaran ke fix factor. Kemudian klik post hoc. Klik Bonferroni, continue. Optionnya kita pilih homogeneity test, kan akan mencari tahu kehomogenan data. Selanjutnya klik OK. Nah, pada tes multivariate, model pembelajaran dan motivasi belajar mendapatkan nilai signifikan 0,0, di mana syarat data dikatakan signifikan jika lebih kecil dari 0,05, sehingga data di sini bernilai signifikan. Jadi model pembelajaran dan motivasi belajaran memiliki pengaruh. Selanjutnya untuk model interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar mendapatkan nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi
pengaruh. Nah, pada Levenitesnya, nilai signifikannya dapat dilihat yaitu lebih dari 0,05, di mana syarat data bersifat homogen yaitu nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga hasil belajar IPA dan belajar matematika di sini datanya bersifat homogen. Kemudian untuk MANOVA 2 jalurnya, nah, model pembelajaran terhadap hasil belajar dan hasil belajar matematika, kemudian motivasi belajar terhadap hasil belajar pada matematika di sini memperoleh nilai 0,0, di mana jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, uh, itu artinya ada pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar. Sedangkan pada model pembelajaran, interaksi model pembelajaran dengan motivasi pembelajaran di sini mendapatkan nilai lebih dari 0,05, yaitu 0,9, sehingga tidak ada tidak terdapat pengaruh antara model pembelajaran dengan dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA dan matematika. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat eh, kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.